Jadi in action. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Halo. Cium tangan dulu biar sopan guys. Ntar kalau enggak di komen sama netizen nggak sopan lu gitu. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Thank you banget loh. Ini kita dikasih kesempatan untuk ngobrol sama satu teman gue terkeren karena kerjaannya keren dan dibalik dulu topinya biar sopan. Biar ya gitu deh. Ntar kalian juga tahu kita akan ngobrolin apa. Cuma basically welcome to the channel. Nama gue Avi Virus dan teman kita kali ini namanya Jennifer Jasmine, cuman banyak yang manggil JJ. Dari Jennifer Jasmine J sama J. J sama J. Jadi nama lo tuh first name dua-duanya ya? Iya, semua di Jennifer sini. Jasmine. Jennifer Jasmine. Oke, tapi sebenarnya kita harusnya manggilnya tuh nih kayak tulisan di bawah nih Dokter JJ. Dia dokter. Dokter apa? Dokter gigi? Oh, bukan. Psikologi. Doctor of Psychology, ha? Dokter of Psychology. Nah, ngomong-ngomongin soal psikologi, jadi kita bakal ngobrolin tentang background lo di sini udah berapa lama dan segala macemnya, guys. Dan juga perjalanannya dia sampai pengalamannya dia sebagai psikologi. Kayaknya seru tuh. Soalnya ada hubungannya sama otak gitu kan ya. Secara otak gue rada sengklek, jadi gue pengen tahu aja gitu. Kenapa sih gue bisa sengklek gitu mungkin ya. Tapi ngomong-ngomong, meja kosong nih. Gue rada lapar nih. Ini sekarang jam makan siang nih. Gimana, Bu? Enaknya makan kali ya? Kita beli makan? Boleh. Suka ayam nggak? Ayam goreng? Suka. Ayam kampus juga. Ada ayam goreng di sini yang enak? Korean fried chicken mau nggak? Pedes nggak? Nah, ada yang pedas, ada yang enggak. Mungkin kita pesen pedas satu kali ya. Boleh. Pedas boleh. satu lagi yang garlic kali ya. Ditantang gue suruh makan pedes. Ntar lu. Kayaknya besok sih gue nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau pagi-pagi di kamar mandi doang kayaknya aman sih. It's okay. Udah umur Pak ya. Jadi kalau misalnya makan pedes tuh langsung harus mikir jadwal besok ngapain. Oke guys, jadi kita sebelum ngobrol-ngobrol kita mau beli makan dulu. Oke, ntar kita makan di sini duduk ngobrol sambil makan ayam, jatuhnya mirip-mirip kayak Hot Ones sih. Ya, jadi sambil makan. Ini sekalian pay tribute karena gue suka banget tuh show. Yaudah, yuk kita beli makan dulu. Ini rokok gue tinggal di sini dulu. Harganya $5-6, nggak usah nanya lo. Ya, let's go. Nah, sambil kita on the way, gue mau nanya-nanya nih, Jay. Lo di sini udah berapa lama? 23 tahun. 23 tahun? Gila, udah lama bener berarti. Awalnya kesini tuh dengan apa? Caranya gimana? Awalnya kesini mah college jadi pakai kayak international student gitu, F1 visa. Visa apply embassy Indo, biasa apply visa college and then after that university. Udah terus aja tuh S1 kelarin, terus S2, terus international student, S2, 2 kali S2, terus S3. Kagak teler, jadi S-teler loh. Doyan banget ke sekolah kayaknya. Either doyan banget sekolah atau nggak mau pulang biasanya kalau gini-gini nih. Awalnya nggak mau pulang. Awalnya nggak mau pulang. Dan gitu kan di sini kan nggak bisa, nggak mau statusnya jadi ribet gitu nanti. Kalau nggak mau pulang, oh kerja gelap gitu, ntar jadi susah ribet, ya. susah. Jadi gimana ya? Ya udahlah terpaksa sekolah. Nggak suka bisnis major tapi udah setengah tanggung gitu, jadi kayak yaudah ganti major. Nah itu ganti psikologi, ternyata menarik. Oh lanjut terus. Makanya lanjut, dan kali ini pas ketemu psikologi jadi kayak oh ya udah lanjut aja, enak juga nih ternyata gitu. Nah terus lo pertama kali pindah ke Amerika itu ke kota mana? Awalnya Sacramento. Soalnya ada family, nyokap gue ada rumah di situ, jadi family semua, adiknya nyokap semua ada di situ. Ada di situ. Mamanya nyokap, oma opa gue di situ, jadi Sacramento. Terus pindah ke LA itu udah berapa lama nih? 2017 apa 2016. 2016 itu udah saya kuliah berarti? Nah itu lagi S3. Jadi kayak setahun terakhir dari S3 tuh kerjaannya disertasi kayak tesis gitu, tesis. Jadi ya gue nggak ke sekolah lagi, gue nggak usah nyetir ke sekolah ibaratnya gitu kan. Jadi mau dari manapun, mau dari Indo pun, kalau gue di Indo pun bisa gitu. Sebenarnya. Bisa dimanapun bisa. Jadi, nah itu waktu itu kebetulan ketemu suami kan, ketemu suami di situ, engage-nya di SF. Pas abis udah married semua, jadi pikir kayak ya udahlah daripada resa yang ke suami gue yang ke SF lah bolak-balik, soalnya dia udah kerja di sini, jadi gue yang ke LA. Secara lo lebih fleksibel pada saat itu ya? Nggak kerja lagi waktu itu, belum kerja, dan ya ngetik aja depan laptop tiap hari. Nah, gue pengen
ngomongin soal kerjaan nih, tapi kayaknya kita udah sampai di tempat si Ayam makanan nih. Namanya apa nih? Pelikana. Oke. Pelikana, itu kayak tempatnya dari situ tuh. Yaudah yuk kita ambil makanan dulu yuk. Nah, kita udah ngambil nih. Tapi nggak 1, 2, karena dia ada juga no. Lihat, ini lu mesen berapa banyak ini. Mamam kita. Hah? 2 flavor. Lupakan diet. Episode terakhir makan, episode ini makan. Tapi guys, by the way ngomong-ngomong soal makan, by the way, ntar lu. Ini taruh di bagasi, apa gimana? Oh iya sini. Oh, sorry, tangan kiri. Sorry. Nggak apa-apa. Oke, ngomong-ngomong soal makanan, kalian kalau misalnya belum nonton konten yang sebelumnya, kita main ke Suka-Suka Saya, ya kan? Nah, itu restoran terbaru. Lu udah pernah nyobain belum? Suka-Suka Saya. Belum, enak nggak? Baru tuh, baru seminggu. Enak. Di mana? Di Cape Town sih. Makanan apa ya? Itu makanan Indonesia, tempat makanan tongkrongan gitu. Nggak tahu. Asik lah pokoknya. Oh gitu? Yoi, jadi buat teman-teman juga, kalau misalnya belum nonton, ditonton dulu kontennya. Dan in the meantime, kita jalan balik dulu dan kita akan makan di rumah. Oke, let's go. Akhirnya. Banyak bener mesennya. Kayak orang ini, kalau di Indonesia tuh kalau makan kebanyakan tuh, bilangnya lu baru keluar penjara, lu lapar bener kayaknya. Ini udah pernah nyobain nih? Udah Pernah nyobain sebelumnya ya? Enak nih. Aduh, astagfirullah. Oke, makanannya sudah jadi. Udah ada nih guys. Tadi kan lu udah lihat kita sambil ngobrol-ngobrol kan. Udah sempet nanya-nanya sedikit, nah lu udah tahu tuh kurang lebih si Dokter JJ ini awalnya gimana bisa di sini. Nah, sekarang kita sambil makan. Coba tolong jelasin dulu deh. Ini tuh apa aja yang bakal kita makan? Ini chicken wings, ini whole chicken, tapi half. Jadi gue pesen 1 original, 1 lagi soy. Soy, oke. Ya soy sauce gitu lah. Yang ini yang garlic, ini nih yang gue bilang rada kayak ayam Indo nih kalau makannya pakai nasi anget nih. Mantap, oke. Nah yang ini sebenarnya harusnya spicy, nah cuman dia mungkin orang sini kali ya dipisahin spicy-nya, mungkin takut kita mati kali. Jadi dipisahin nih, ada ininya. Nah terus ini dari kulkas gua, biasanya gua pakai ini. The hottest sauce in the universe. Iya, jadi kayak 1 tetes doang, 1 tetes baru makin pedas. Pedas banget. Ya bismillah lah ya guys ya. Jadi kalau ini konten terakhir kita, ya I love you mom, my wife. Gitu dah pokoknya. Gue juga sekarang mau nanya soal kayak pengalaman kerja lo. Berarti lo judulnya itu, title lo apa? Psychologist, psychiatrist, bedanya apa? Psikiatris tuh yang dari medical field. Jadi kalau dokter medical gitu. Makan ya? Iya, makan. Oke. Medical dokter, udah general medical kan, general medicine, terus abis itu ambil spesialisnya psikiatris. Jadi psikiatris di California bisa prescribe obat, medication. Ke 99% cuman prescribe obat. Jadi ntar psikiatrisnya refer pasien-pasiennya ke psikologis buat ngomong. Nah itu yang gua yang bagian dengerin ngomongnya, curhatannya 50 menit gitu. Itu gua. Enak juga ya? Iya, psikiatris cuman obat. Enak ya, kayak dengan orang curhat dibayar. Enak. Lu pernah, gue inget nih, jadi kita sedikit background guys, kita udah kenal tuh dia lumayan lama lah ya, dari tahun berapa tuh ya? Lama itu. Lama lah pokoknya. Kenalannya sih di LA ya. Gue inget sih kenalannya itu di Angel's Brewery. Oh, iya kenalin di LA, dia tuh lu main-main ke SF. Iya main-main ke SF, soalnya dulu suka ke SF. Atau ada yang disukain di SF. Dingin kan SF kan? Iya, jadi Udin Petot boy. Ayo Udin Petot apa singkatannya guys? Ada yang tahu kah? Lu tuh sempet cerita sama gue dulu, pernah kerja di penjara. Ya kan? Itu nggak takut. Kenapa lu memilih penjara? Pas lagi cari-cari tempat kerja gitu, di interview kan, di interview di klinik, di interview di homeless shelter. Oh oke. Ya kebanyakan deh, Nggak apa-apa. Ini betul bro gini-gini diaduk-aduk. Iya kalau nggak diaduk mati. Iya homeless shelter lah kerja, jadi banyak-banyak, iya gitu koboknya. Ya kobok aja nggak apa-apa ya? Kobok aja. Gue dip sekali 2 kali nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oke, terus. Nah, udah jadi mampus nih gue. interview ke klinik, interview kemana, coba-coba. Ternyata pas interview di Makan cuy. penjara, kan dibawa tour tuh, abis di interview kan di tour tuh, kayak oh lihat inmate-nya kayak pas lihat
Wih, kayak di film-film seru Bener? banget. Iya, kayak di film-film. Seru banget nih. Penjara cowok, penjara cewek juga ada cowok. Oke. Iya, jadi wah seru banget nih. Boleh nih kayaknya. Lagian itu kan waktu itu kan praktikum, lagi magang kan. Jadi ada supervisor gua kan. Oke. Jadi gua berasanya oh aman, gua ada supervisor gitu Ya, loh. ya. Jadi kayak kemana-mana ada supervisor gitu. Jadi kayak oh ya udah. Serem nggak? Somehow nggak pernah takut. Nggak tahu kenapa tuh nggak pernah takut. Soalnya seru gitu, seru bukan serem. Adrenalin? Iya, Oh ya? iya. Iya, bukannya serem tapi seru gitu loh. Udah gitu lama-lama kan pasiennya juga kenal kita. Pasiennya justru baik, jadi baik. Inmate narapidana tuh jadi baik. Soalnya kan gua bisa helping buat reduce sentence gitu. Ya. Bisa mengurangi. Dengan dia datang ke lo, dia bisa... Iya kan, itu gua bisa kayak Ini. oh dia, iya kan. Oh dia begini karena begini. Oke, Gitu loh. I see. Jadi baik mereka baik. Soalnya pas lagi sama pasien, borgolnya dibuka. Oh iya? Wow. Itu di ruangan itu kalian berdua tuh apakah ada penjaganya di situ juga? Kan confidential. Jadi nggak gitu? Pasien sama terapis confidential. Jadi ya ditutup, ruangan kecil ditutup. Nggak, maksud gue. Nggak ada orang, nggak ada penjaga. Tapi kan ini kan kayak penjara gitu. Kayak Iya. tetap sistemnya seperti itu. Sistem iya. Oke. Nah, itu kan gue ngomongin soal keamanan. Sebelum kita ceritain pengalaman lo, ya tanpa ngasih tahu orangnya atau siapa atau even di mana, pasien yang kriminal terberat apa dari pasiennya lo? Ada yang pernah bunuh kayak bunuh 5 orang kayak? Banyak. Oh ya, lo nggak takut tuh pembunuh nih orang Nggak. gitu? Beda soalnya. Ini kriminal semuanya perdana ya kayak pidana gitu loh. Bukan yang kelas kakap dan cuma kayak nyolong gitu? Enggak, semuanya kayak bentuknya oke gitu, bentuknya kayak orang biasa. Kalau lo ketemu di jalanan gitu tuh kayak orang biasa. Kan gue setiap kali datang, halo, nama gue ini, gue terapi lu apa terapis. Gue selalu nanya, lu kenapa di sini meskipun gue udah pegang filenya ada gitu, gue tahu kenapa mereka sini. Kan bahasanya bahasa ya gitulah, Ya. law-nya gitu kan. Gue pengen tahu lu kenapa di sini. Ya dengan muka yang polos-polos yang kayak oh iya gue perkosa kakak gue semalam. Hah? Gitu. Nah bener loh. Iya, jadi gue mesti pasang kayak poker face tiap kali kayak oh, bukan yang reaksi kayak lu barusan. Iya, ya nggak boleh lah. Udah gitu kayak, oh iya gue perkosa kakak tiri gue, so kayak, oh atos, gitu nggak boleh ya? Iya kan, reaksinya mesti kayak oh oke. Ya udah baru nanya, kan gue bukan pengacara kan, Ya. jadi gue nggak peduli kayak, Oh ngapain? ya jadi gue pengen taunya, lu bisa bikin kayak gitu, stres atau ada penyakit apa? Nah penyakitnya pas kita diagnose penyakitnya itu yang bisa bikin help reduce the sentence. I see. Ngerti gak? Jadi Nah. dia tuh sakit. Dia ngelakuin ini karena sakit ini based on pas gue udah cari tahu ternyata dia bilang iya selama dari kecil sampai SMP gue disodomi bapak gue. Dianiaya apa makanya? Ya, makanya jadi gedenya gitu sih. Jadi akhirnya kenapa? Jadi nggak asal kayak semua orang jahat, nggak asal jahat gitu istilahnya gitu ya? Ada reasonnya kenapa? Apakah dengan kayak gitu lo jadi membantu ngejudge orang less dengan pengetahuan lo? Kayak misalnya lo ngeliat ada orang apain gitu, lo inside of marah lo lebih kayak kenapa ya dia kayak gitu? Lebih kayak gitu? Iya, lebih kayak gitu. Kalau kayak lagi nyetir gitu di freeway tiba-tiba dipotong gitu. Kalau orang lain kan klakson gitu kayak brengsek gitu kan. Somehow kalau gue kayak oh mungkin kebelet beol ya cepet-cepet gitu. Jadi kayak Malah lebih kalem. iya jadi kayak ya elah gitu kayak ya elah mungkin lagi buru-buru kayak anaknya sakit kali ya buru-buru kemana gitu. Jadi kayak kan bisa aja kan? Jadi positif jatuhnya. Ya gitu. Jadi Bagus. lebih kayak oh mungkin sakit perut kali ya, mules kali ya buru-buru. Nah ini gitu kayak loh. gue nih, ntar lagi on the way pulang, ngebut-ngebutan udah. Gue penasaran, ada nggak kejadian-kejadian yang memorable, yang seru banget kayak di pas penjara tuh? Malamnya nonton TV di rumah. Oh penembakan ya, apa ini semua ya, tetek bengek gitu, penembakan ya, segala banyak yang meninggal gitu, ditembakin gitu. Oh oke ya. Besok pagi datang kantor, masuk kantor, di meja ada file, ada tulisannya urgent. Terus aku kayak oh ya udah gue buka aja, siapa ya? Namanya nggak familiar, jadi gue kayak siapa nih? Mesti ketemu sekarang. Tulisannya di high security unit. Jadi gue kayak oke, high security oke. Udah bawa filenya, jalanlah ke bawah, pakai badge, buka pintu, biasa lah gitu.
Pas datang masuk, ya polisinya kayak oh ya yang itu tuh yang udah kasih, udah ngomong, udah duduk nih di meja hadap-hadapan. Again, pertanyaan pertama, kenapa lu di sini? Dia bilang, iya soalnya semalam lu nggak nonton TV, gue yang nembak. Gue yang nembak. What? Jadi si pelakunya tuh? Ya itu pelakunya. Ada depan muka gue. Gue nggak di-prepare, gue nggak tahu itu siapa. Ketika lo tahu nggak takut? Tiap kali ketemu kayak pasien baru, gue ngeliatnya kayak orang biasa gitu, kayak orang aja orang. Jadi gue nggak tahu background dia apa gitu. Jadi intinya yang kayak lu bilang, gue nggak judge kayak oh kriminal, oke gue mesti bener-bener takut. netral berarti lo. Iya kayak bener-bener oh lu orang, gue mau nanya kenapa lu gini gitu, kenapa di sini, gitu loh. Jadi kayak gue sih oke aja. Coba nih yang bawang. Oh ya belum. Ini bawangnya soy garlic apa garlic? Enggak, ini soy, ini garlic doang. Oke. Terus, nah abis dari penjara kemana tuh? Selesai di penjara, sudah kerja di penjara. Hospital. Oh oke. Beda banget dong settingannya. Nah, tapi hospitalnya bagian psych unit. Jadi, Wah. jadi lebih parah. Orang-orang begitu juga dong. Yang lebih parah, skizofrenik. Waduh. Jadi populasinya bisa yang gembel-gembel. Nah, Lebih parah ini yang nggak mandi 3 bulan, duduk di depan gua. oke. Gua mau ini menurut gue pembahasan cukup menarik karena banyak banget yang penasaran kenapa sih di Amerika banyak gembel. Dan rata-rata gembel tuh bukan Gue baru tahu juga jawaban. Lo make apa? Oke. Lo apa? Kayak bukan karena susah tapi gara-gara sakit jiwa. Oke, make sense. Iya kan? Satu, ya benar. Dimana kalau di Indonesia tuh lebih karena susah memang tidak bisa dapat kerjaan kayak atau gaji kecil akhirnya jadi gembel kalau di Indonesia kebanyakan. Right. Maybe nggak semua. Cuman di sini enggak. tapi orang Indonesia banyak yang melihat gembel kasihan yang nggak bisa dapat kerjaan. Siapa bilang kerjaan banyak, bro? Gue imigran di sini sempat gelap selalu ada kerjaan. Jadi maybe I'm wrong. Cuman rasa empati gue bukan gara-gara karena dia homeless, lebih kayak ya lu homeless karena ada gangguan jiwa. Nah, gangguan gimana? jiwanya itu tuh bisa addicted to drugs. Oke. Kalau lu udah ngedrugs, mana ada motivasi buat kerja, buat ini kan maunya kayak gue butuh lagi, ya kan? Jadi tadinya yang nggak ada mental health, nggak ada gangguan jiwa, jadi ada gara-gara ngobat. Yes. Tuh guys, say no to drugs, oke? Kecuali gratis. Terus di sini homeless itu dikasih duit sama pemerintah. Dikasih health benefit, insurance, rumah sakit, dentist, dental, semua. Dikasih food stamp, dikasih $300-400 sebulan buat grocery shopping. Pasien gue beli permen, beli coklat, beli hotdog, beli pizza, makan enak tiap hari, nggak kerja, housingnya ditanggung pemerintah. Kenapa nggak homeless? Kadang-kadang di jalanan karena mau drug. Kadang-kadang di housingnya juga gratis. Jadi ngapain kerja? Malah dengan ada bantuan itu malah jadi mager ya? Iya, jadi ngapain? Nggak ada motivasi buat ngapain gue kerja, ya gue gini aja. Nah, itu dia yang pengen gue dengerin jelasnya. Jadi biar kalian juga tahu bahwa sebabnya adalah sesuatu, reasonnya itu beda dari di Indonesia. Gitu loh. Jadi boleh lo merasa kasihan, tapi ketahuilah apa yang lo kasihanin. Gitu loh, intinya sih gitu sih. Menurut gue bukannya terus jadi nggak kasihan sama homeless. No, that's not the case at all. Karena pasti ada aja beberapa dari mereka yang stres gara-gara maybe keluarganya meninggal, ada stres nggak bisa cope. Iya, ada juga. Menurut lu kenapa sih di Indonesia itu orang lebih sungkan untuk mencari bantuan dari sisi mental ya, bukan ke dokter yang fisik. Kenapa kalau dari sisi mental itu belum dianggap sesuatu yang penting juga, sepenting dokter general gitu ya? Soalnya di Indo kalau nggak bisa dilihat, lu nggak sakit. Coba gue lihat tangan lu, luka, iya ke dokter butuh dijahit tuh, beset kena pisau. Mental kayak lu depres, sedih doang, udah get over it. I can't see you, I can't see it. Ngapain sih gitu? Udah minum obat ke dokter minum obat. Kenapa sih lu? Gitu. Nggak bisa dilihat gitu. Anxiety, lah deg-degan doang, normal lah deg-degan. Enggak. Cuman di Indo di-minimize gitu loh. Contohnya? Maksudnya? Di sini justru dilebay, ibaratnya lebay, ibaratnya. Belum Exaggerate. segitunya tapi udah di
itu kayak oke, dulu gue kerja di rumah sakit. Kerja di rumah sakit itu yang psych unit, orangnya skizofrenik, yang bener-bener sakit, yang bangku bisa diangkat dilempar ke muka lo gitu ya, atau lu diludahin. Aduh. Ya, oke, itu sakit, oke. Yang sekarang karena gue buka praktek, yang sekarang pasiennya tuh, ini kayak gini, kitanya, oh normal, kayak kenapa? Ada yang lawyer, ada yang dokter, ada yang singer, ada yang musik, semua yang orang terkenal datang. Kayak kenapa gitu ditanya, iya stres doang nih gua, nggak bisa tidur semalam. That's not mental health. Oke. Gitu loh, curhat doang, bener kata lu, curhat. Bener-bener curhat doang. Iya, tapi mereka nggak apa-apa, gua ada temen yang ngobrol. Dibayar juga? Iya, berarti lu dengerin, temen gua nggak dengerin soalnya nggak dibayar temen-temen gua gitu. Iya, sekarang lu dengerin gitu, soalnya gua bayar lo gitu. Jadi belum tentu sakit juga gitu loh. Asik, justru emang bener-bener Aduh, gue date semalam nih, cowoknya nggak SMS gue balik nih pagi-pagi. boncos. Itu terapi tiap minggu. Oh ya? Gitu doang? Justru gue jadi yang nganggap remeh ya, jadi kayak ya segitu doang pakai terapi anjir. Iya kan, tapi lu iya kan, Iya, jadi iya. gitu ya sih. Nah di Indo tuh di minimize, which is Jadi- terlalu minimize, meaning kayak sedih. Sedih 3 hari, iyalah, diputusin pacar ya sedih lah gitu. Tapi kalau udah sedih 3 hari, maybe it leads to depression. Buat di Indo sedih, putus cinta. Sedih. Aman lah gitu ya. Aman lah, it's okay lah. Yuk pergi. Oke. Kalau di sini malah di-exaggerate, dilebay-lebayin. Malah dilebay-lebayin, Iya, malah iya. kebalikan ya. Menarik Malah juga ya. kebalikannya. Lo sekarang udah buka praktek, itu berapa lama? 2022 Juli. Oh, tahun lalu? Jadi baru tahun lalu buka. Jadi kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 7 bulan. Wow, nice. 7 bulan lalu. Congrats, selamat. Thank you. Namanya apa? Nama praktek ada namanya? Namanya Jasmine Psychology. Jasmine Psychology guys, websitenya di bawah kalau kalian butuh bantuan. Tapi kalau kayak gitu ini nih, kan gue taruh nih websitenya nih. Orang untuk minta bantuan, apakah lo strictly orang-orang yang di Amerika toh? Karena gua ada S3 kayak di organizational development. Udah gitu karena gue udah di experience kayak dengerin orang curhat ibaratnya gitu kan. Udah bertahun-tahun. Jadi di website gue itu gue taruh ada life coach juga. Oke. Life coach nggak perlu license. Oke. Jadi kalau di Indo mau curhat bisa juga gitu. Jadi nggak strict to California only, mau di Texas juga bisa. Tapi license dokter gue California. Jadi ini lebih ke masuknya lo masukinnya ke life coach Iya, gitu ya. jadi gua masukin Pinter, di websitenya ada life coach, ada terapis. Jadi ya udah kalau lu di Thailand, di Indo, di Singapura gitu mau curhat Bisa. masih oke, bukannya yang kayak illegal ya gitu, bukan yang gitu. Karena life coach jatuhnya. Iya, jatuhnya life coach, gue hitungnya life coach gitu. Pinter. Buat teman-teman, satu yang harus kalian perhatiin, ini bayarnya US dollar guys, oke? Jadi kalau tiba-tiba tagihan lo ngelunjak gitu ya, mohon dimengerti karena hidup di sini tidak murah, oke? Dan tolong dimaklumi gitu ya. Lo ini dokternya orang Indonesia sih, tapi sekolah di Amerika, pengalamannya di Amerika, oke? Ini sekarang kita lagi di rumahnya dia. Dia udah punya rumah di sini, gokil, hebat. Punya rumah tuh nggak gampang guys. Di daerah di LA atau daerah sekitarnya nggak gampang. Karena rumah itu nggak murah, mahal. Ya. Lu proses nabung berapa lama? Udah menikah kan? By the way, gue lupa. Lu jangan pada ganjen lo. Udah nikah, udah punya anak lo. Gue nyikat-nyikatin lo. Oke. Berapa lama nabung ya? Emang dari dulu sebenarnya udah nabung. Tapi kita di otak kita tuh mikirnya, kalau beli rumah di sini mesti 20% down payment. Oke. Kayak tabung terus ya santai-santai lah, nggak no rush. Tabung dikit-dikit lah. Tiba-tiba hamil. Waktu dulu tinggalnya belum rumah, masih sewa. Oke. Sewa 1 bedroom. Ya. Hamil langsung kayak waduh, Panik. Kayak waduh, kayaknya harus pindah deh nih yang either 2 bedroom apartemen tetap sewa atau rumah gitu. Wah. Ya, carilah kita. Pikir tetap nih masih mikir kayak 20% down payment, nggak ada duitnya gitu kan. Ya. Ya udah cari. 20% lumayan dulu ya. Terus? Ya, carilah apartemen mau sewa bedroom gitu kan. Gila mahal banget sewa. Ya. Semuanya mahal di LA di mana-mana. Ya.
Dulu juga nyempet cari Orange County, ya kali aja gitu. Pokoknya mahal, semuanya mahal. Ya. Dia tuh sewa, pikirnya kayak wah sewa duitnya hilang nih. Ya. Waduh, gimana nih? Udah. Lihat rumah, dia lihat rumah. Lihatnya rumah yang murah-murah banget, yang di daerahnya kurang bagus gitu misalnya. Mau lihat rumah, butuh agent. Ya. Agentnya datang lah ke kita, yuk gue bawa gitu kan. Agentnya bilang kayak ini bininya hamil, suaminya gitu kan. Kayak maksudnya lu yakin mau ini daerahnya kurang bagus gitu loh. Yeah. Agentnya bilang ini daerah kurang bagus lah, yakin mau di sini. Kita bilang, ya kita nggak ada duitnya, down paymentnya kan 20%. Agentnya mungkin kasih tahu atau either agentnya apa? Kita dapat informasi dari kayak no, nggak harus 20%. Nah, kan langsung kita wah bisa beli mansion nih, wah apa nih maksudnya? Ya langsung kayak wait, what do you mean? Kan no idea, no clue gitu, nggak ngerti ya. Awam lah ya. Iyalah kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi ya udah, nggak 20%. Jadi gimana ya udah. Dikenalin lah sama, aduh namanya lupa lagi, bukan nama orangnya, nama ininya, bukan agent, satu lagi apa sih ya? Mortgage broker? Iya, mortgage broker. Iya benar. Iya. Jadi orang-orang yang buat pinjemin kita duit lah yang gitu-gitu. Oke. Kebetulan ketemunya orang yang baik banget, orang Vietnam baik banget, dijelasin sejelas-jelasnya, detail, dijelasin sejelas-jelasnya. Oke. Terus? Barulah kita kobok-kobok. Iya. Barulah kita kayak, wah, ternyata bank yang nentuin kita boleh utang berapa. Oke. Tergantung gaji kerja lu. Oke. Gaji lu makin tinggi, si bank bilang, oh gaji lu segini, oh lu kerjanya di hospital ini netep nih kayak kerja di hospital gitu kan. Oh gua kasih lah misalnya 3M nih, 3M gua kasih lah, kayaknya ini orang bisa bayar nih gitu. Oke, jadi tergantung dari kerjaan lo. Yes, bank yang nentuin. Tapi DP sama? Berapa? Akhir 20 juga? Enggak. Nah, down payment-nya itu ternyata bisa rendah, bisa zero buat first homeowner, bisa zero down payment. Oke. DP zero gimana ceritanya bisa tuh? Bisa, tapi tiap bulan jadi lebih tinggi dikit. Betul, oke. Gitu. Terus gimana nih rasanya punya rumah? Mantap bro, punya rumah. Awalnya nggak biasa, soalnya kan dulu kan di apartemen kan. Dikit-dikit apartemen. Iya, apartemen, jadi kalau lampu rusak, telepon aja. Orangnya sekarang kerjain sendiri. Sekarang manjat pagar sendiri, itu manjat tangga tuh sendiri, benerin bohlam, ganti bohlam sendiri sekarang. Kalau dulu, bathtub, kamar mandi mampet, telepon maintenance di bawah apartemen, orangnya datang ke atas bawa alat gitu, udah bener. Sekarang buka Yelp, cari dulu, cari yang mana, mahal banget. Kalau apartemen, ya emang apartemen mahal, sewa, cuman semuanya cover. Oke, plus minusnya begitu ya? Tapi ini kan duit bisa balik lagi kalau jual, insya Allah, rumah. Iya, udah, iya benar. Iya kan? Benar. Kayak ini lu in the long run, iya rumah. Ya. Cuman ya itu yang gue miss, yang awal-awalnya pindah tuh kayak, ya ampun lemari, itu copot lemari, pintunya copot. Ya ngambil obeng sendiri nih, gitu loh, gitu doang. Tapi lama-lama adjust, lama-lama kayak, ya udah mendingan rumah daripada sewa gitu loh, lama-lama. Goalnya apa sih? Goalnya di sini kan lo tinggal di sini kan pasti ada goalnya, entah itu mau maybe one day lo berdua pulang ke Indonesia, maybe lo stay di sini, maybe punya beli rumah yang 4 tingkat, atau maybe lo punya klinik yang lebih besar. What is it? Coba di share sama teman-teman. Goalnya itu tuh somehow tiap tahun ganti. Oke. Waktu misalnya pas kerja di rumah sakit, nanti goalnya kayak mau buka klinik gitu. Ya kayak ada aja gitu. Ntar pas giliran udah buka praktek, nggak mau buka klinik gitu, kayak ngerti ya. Jadi ganti lagi, goalnya ganti. Jadi intinya intinya sama, tapi tetap sama, mau hidup enak aja. Hidup enak. Oke. Mau hidup enak yang kayak, gue lagi pengen makan es krim ini nih di LA. Ya udah lu tinggal nyetir. Ya. Gitu. Udah tinggal nyetir gitu. Yang enak aja semuanya gitu. Nggak perlu pakai mikirin. Dan bukan hidup enak yang gue mesti beli merek-merek, enggak, bukan yang kayak gitu. Yang hidup enak yang lu mau nyaman gitu. Kayak mau apa? Ya, you can have it, go ahead. Mau jalan-jalan ke Hawaii besok, ya, go ahead, go. Nice. Nah, soalnya itu goalnya itu gua nggak mau punya bos. Itu goal gua. Itu goalnya. Itu goalnya. Gua nggak mau punya bos. Gua mau jadi bos sendiri. Iya, jadi ini kayak gini. Sekarang ada waktu buat ini. Yeah. Kalau gua kerja di rumah sakit, I can't see you. Yes. Udah berapa tahun gua kerja di rumah sakit dan kita jarang ketemu. Wah, udah susah. On the weekdays, yes. Nggak bisa ketemu gitu. Susah. Sekarang tinggal gue tinggal ada kosongin slot gue. Jadi pasien kayak bisa gak ketemu hari ini jam segini, nggak bisa, udah ada acara. Gitu. Gue nggak bilang ada acara, cuma maksudnya kayak nggak bisa, udah penuh. Gitu. Suka-suka gue.
Lebih fleksibilitas. Iya. Oke. Bener-bener fleksibelnya itu, dan nggak ada bos lu mau lapor ke siapa? Siapa yang omelin lu? Lama nih note-nya, lama nih paperwork, siapa yang mau ngomong? Ya, yang ngomel lo sendiri, lu berarti harus bisa manage diri sendiri kalau gitu ya, punya disiplin diri sendiri ya. Iya, harus. Iya, disiplinnya harus tinggi kan? Iya, itu harus, iya. Tinggal di Amerika disiplinnya harus tinggi. Iya, Oke. harus. Terakhir sebelum kita tutup, talk to that camera. Anggap itu orang mau pindah ke Amerika. What do you tell them? Kalau mau pindah ke Amerika, selalu tanya kayak diri lu sendiri. Selalu nanya ke diri lu sendiri, what do I want? Oke, apa yang gue mau? And then what's the purpose? Harus tanya itu dulu ke diri lu sendiri. Yeah. Soalnya kadang-kadang orang pergi ke sini soalnya nyokap gue, bokap gue mau gue sekolah di Amerika. Do you want it? Gitu. Kalau lu cuman ke Amerika, gue sih seneng Amerika, cuman maunya jalan-jalan doang. Struggling, pas lu sekolah ntar struggle. Ujungnya mau ngapain? Kalau cuman mau buat jalan-jalan, lu ke Amerika pindah tiba-tiba mau cari kerja segala, maybe struggle. Soalnya intinya purpose-nya jalan-jalan, lu maunya jalan-jalan gitu. Tiba-tiba kesini, gue kerja aja deh. Ulang lagi dari awal, what kind of job do you want? Gitu. Selalu nanya soalnya, what do you want, what's the purpose? Oke. Gitu doang sih, kalau gua. There you go. So basically, knowing what you want. Itu akan ngebantu di long run ya. Iya, because you're sure, like where you going, the path-nya udah yakin gue jalannya ke sini, bukan yang belok kiri belok kanan. Oh ini bagus, tiba-tiba mentok. There you go. With that said guys, ketahuilah apa yang lo pengen. Apapun itu sih, Semuanya. Sebabnya gue suka ngobrol kayak gini adalah gue bisa belajar dari lo. Gue bisa belajar dari teman-teman narasumber yang gue datengin. Dan semoga kalian bisa belajar juga, tapi intinya for me, gue senang kalau kalian bisa pelajari itu, dan karena gue sendiri pun mendapat pelajaran gratis nih ngobrol kayak gini, dapat makan lagi. Ntar gue ganti ya, berapa nih? Ntar gue ganti. Tapi ngomongin soal what I want, ini channel juga punya goal juga guys, yang hopefully kalian bisa bantu. Dan goalnya adalah untuk mendapatkan 100.000 subscribers pada akhir tahun. Insya Allah semoga bisa tentunya. Kalau bukan karena dukungan kalian, this is not gonna happen. You know, gue bisa pura sebagus-bagusnya konten, tapi kalau nggak ada yang tertarik, nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like, nggak nyampe juga. Oke? So, with that being said, semoga mau dibantuin, dan semoga kalian enjoy perbincangan kali ini bersama Dr. Jennifer Jasmine atau Dr. JJ. Oke? Kalau kalian butuh life coach, linknya di bawah. Oke, linknya di bawah. Kalau lo masih penasaran nih rokok harga berapa? Harga $5-6. Gue kagak mau ngasih tau belinya di mana. Soalnya kalau ketahuan ini orang kagak bisa jualan lagi, gue kagak bisa beli rokok. Oke? Gue bisa ngasih tau lo secara lisan. Tapi ya udah, segitu aja. Tapi thank you banget, Jay. Thank you for the food. Thank you so much. Thank you juga buat Reja yang lagi kerja di dalam. Oke, good luck buat Easton juga. Ya, semoga kalau misalnya nanti suatu saat butuh pelatih bola. Oh iya, pasti. Gue udah punya akademi, tapi nanti gue udah punya akademi. There you go. Ya udah, once again thank you banget ya. Thank you guys for watching. As always, my name is Yafi Fairuz. Jennifer Jasmine, JJ. Yes, be nice to one another, and I will see you next time. Dah. Dah, makan lagi. Jatuh.